Tahukah kamu mengenai Orde Baru di Indonesia? Mungkin bagi kamu yang lahir setelah tahun 1998, memori tentang era pemerintahan yang satu ini tidak begitu kuat. Tetapi pembahasan Orde Baru ini sangat penting bagi kamu untuk mengetahuinya sebab hal tersebut memiliki dampak besar bagi perkembangan Indonesia hingga masa sekarang. Biar lebih jelas, kamu bisa mempelajari masa Orde Baru dalam materi sejarah kelas 12. Berdasarkan materi sejarah kelas 12, pengertian Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan lama waktu, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Setelah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelum yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa pemerintah ini berlangsung sejak diterimanya surat perintah 11 Maret pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Super Semar sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan atau pahamitren. Adapun selama perjalannya rejim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidangnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, HAM, militer, maupun sosial. Sayangnya, beberapa pengaruh dari perubahan-perubahan atau catatan negatif di era Presiden Soeharto ini bahkan masih terasa sampai saat ini. Setelah gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI ditumpas, berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang serta pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan masa PKI terjadi di Indonesia serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pemimpinan Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad atau Pangkop Kamtib Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak memberontak Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30S atau PKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30 SPKI. Kesatuan aksi saat itu meliputi KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAVI, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, KAVVI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain-lain. Kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk, barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapatkan dan harga pun mahal. Sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Akan tetapi, harga barang bukan semakin menurun, malah kian tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR atau GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Trituri disebut yaitu 1. Pembubaran PKI dan ormasnya,
2. Pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. 3. Penurunan harga-harga barang. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun perubahan kabinet tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia. Karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam 30S atau PKI ada di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan anggota kabinet baru tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi tersebut kemudian dihadang oleh pasukan Cakra-Birawa hingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakra-Birawa dan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia atau UI, Arif Rahman Hakim gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini semakin memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Sekian dari saya.